Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azahra yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kurva stress strain dengan menggunakan Excel. Nah, kita langsung buka saja softwarenya. Nah, sebelum kita membuat kurva, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kurva stress strain ini berkaitan dengan uji mekanik, yaitu uji tarik. Nah, jadi uji tarik ini merupakan cara karakterisasi yang paling banyak digunakan untuk menguji sifat mekanik mengenai suatu bahan. Jadi, dia ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Nah, pengujian ini tuh memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana reaksi suatu bahan terhadap tenaga tarikan. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan dengan menarik sampel bahan sampai putus. Nah, dari hal tersebut, maka diperoleh data berupa tegangan atau stres dan regangan atau strain yang ditampilkan dalam bentuk kurva. Nah, sekarang kita akan membuat kurva stress strain. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai data strain dan stress. Kita langsung saja ke percobaan, yaitu dengan blok dulu bagian strain dan stress. Kemudian kita buat kurva. Nah, seperti ini kurang lebih kurva dari kurva stress strain. Nah, kita beri nama dulu sininya kurva stress stress dan strain. Untuk sumbu Y-nya itu merupakan stress dan sumbu X-nya itu strain. Nah, setelah ada nih datanya, maka selanjutnya kita analisis kurva ini, yaitu dengan ditampilkan pada gambar ini bahwasannya dalam kurva stress strain itu terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada regangan maksimum, lalu daerah linier, ada titik luluh, titik putus, ada modulus elastisitas, kemudian ada titik maksimum, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa regangan maksimumnya itu dari kurva ini, yaitu dari sini sampai sini. Mungkin di sini tidak saya beri tanda ya. Nah, lalu regangan maksimum ini apa sih? Nah, jadi dia itu merupakan titik dari awal mulanya penarikan sampel sampai terjadinya putus, gitu. Jadi dari awal sampel ditarik sampai terjadinya putus. Nah, titik ini dari sini sampai sini. Lalu yang kedua ada titik putus. Nah, titik putus ini merupakan keadaan di mana material itu mengalami patah atau pemutusan. Jadi si material ini tuh patah pada titik putus ini dan dia itu tidak mengalami perpanjangan lagi atau perenggangan lagi. Nah, titik putus ini biasanya ada di ujung seperti ini, dan pada gambar juga terlihat ya, ditampilkan di ujung di sini. Di sini titik putusnya kita beri sama saja. Titik putus pada titik 577 titik putusnya kita beri titik putus ini saja depan. Putus. Titik putusnya itu tadi pada titik 577 ke bawah. Selanjutnya yaitu titik maksimum. Nah, titik maksimum ini merupakan tegangan maksimum yang dapat ditanggung oleh material sebelum terjadinya perpatahan. Jadi pada saat titik maksimum ini, beban itu mencapai nilai maksimum dan pada batang uji itu tidak terjadi pengecilan penampang lokal.
Nah, titik maksimum ini bisa kita ketahui dari sumbu Y, yang mana ditunjukkan dari sumbu Y yang paling tertinggi. Nah, sini ya teman-teman, kita bisa lihat. Mungkin ini datanya terlalu banyak, jadi tidak terlalu terlihat nyata. Dan setelah saya analisis sebelumnya itu bahwa titik maksimumnya itu berada pada titik 688. Di sini di 688. Kita beri saja langsung titik maksimum. Itu 668. Titik maksimum. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menentukan modulus Young. Nah, untuk menentukan modulus Young ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan menarik garis lurus dari perbelokan. Nah, belokannya kita lihat dari titik 300 di sini, kita tarik garis lurus ke atas, mohon maaf. Nah, di sini kira-kira dimulainya dari titik 300 ya teman-teman, bisa terlihat tuh titik 300. Mungkin kita besar dulu aja deh. Nah, terlihat ya dari titik 300. Berarti kita blok saja. Kita blok saja dari sini sampai titik 300. Ini datanya itu lumayan cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini kita ambil 305 saja. Kita buat kurva lagi seperti tadi. Nih, nah terlihat nih garis keriting-keriting, titik-titik. Ini kita ganti namanya dulu. Terus yang modulus elastisitas itu sama saja. Kita baru ini stress. Kemudian bawahnya stress. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh nilai modulus Young? Kita klik saja di salah satu titik, kemudian klik kanan, lalu add trend line. Nah, lalu kita centang display equation on chart, lalu display square value on chart. Nah, kita peroleh deh data regresi Y sama dengan 132.326X min 11,795. Nah, jadi sebelumnya itu perlu diketahui bahwa modulus Young ini merupakan ukuran kekuatan suatu material. Nah, kita bisa lihat modulus Young itu sebesar 132.326. Nah, nilai modulus Young ini besar ya, cukup besar. Jadi karena sebelumnya kan modulus Young itu merupakan ukuran kekuatan suatu material. Jadi semakin besar nilai modulus Young ini, maka semakin kecil regangan elastisitas yang terjadi, atau dengan kata lain semakin kaku. Jadi si bahannya ini tuh tidak elastis, artinya dia itu sulit mengalami perubahan. Nah, udah deh. Nah, maka dapat disimpulkan dari kurva stress strain ini, kita mengetahui bahwa sifat bahan ini yaitu bersifat keras dan regas. Seperti itu.
Baik, jadi sekian pemaparan mengenai cara membuat kurva stress strain yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.